kalau nggak punya otak berarti Jokowi nggak boleh mundur dong. Sebelum 20 Oktober loh kita bicara. Loh, dia impeachable. Dia sangat mungkin untuk di-impeach. Justru otak kita mengarahkan semua analisa supaya Jokowi di-impeach. Kesalahannya kan bertumpuk-tumpuk. Masa mesti tunggu dia lengser secara normal? Jadi pada titik itu Bung Rocky bukan cuma nggak ngerti sistem politik Indonesia, dia juga nggak ngerti matematika. Dulu berarti. Matematika yang paling dasar, Bu Macica. Bahwa anggota DPR itu jumlahnya sekian-sekian, lalu kemudian ada partai politik, dan partai politik yang mendukung Pak Jokowi itu ada berapa. Itu. Jadi ini namanya mimpi di siang bolong. Sangat mengkhawatirkan kalau seorang seperti Bung Rocky Gerung mengatakan hal-hal yang tidak punya dasar. Makanya ketika dia mengatakan Jokowi dengan Prabowo itu retak, maka langsung dibantah oleh Pak Prabowo. Apa retak-retakan? Tidak ada retak. Kompak antara Jokowi dengan Prabowo. Dan orang itu sok tahu pikiran saya, seolah-olah dia lebih tahu pikiran saya daripada saya sendiri. Nah, itu dia. Jadi saya ini sedih kalau kita ini punya tradisi selalu menjelek-jelekan pemimpin, caci maki, cari kesalahan. Saya bukan apa-apa. Bagaimanapun prestasi pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini mengagumkan banyak negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat gerobokan gokil semuanya, menyala ya untuk hari ini ya. Nah sobat semua, momen Rocky Gerung dipermalukan habis-habisan, diskakmat habis-habisan oleh M. Kodari karena ingin ngotot berpendapat ingin melengsarkan Pak Jokowi sebelum 20 Oktober. Tak hanya itu saja, Pak Prabowo juga menskakmat balik Rocky Gerung yang terus-menerus mencari-cari kesalahan Pak Jokowi. Seperti apa sih video lengkapnya? Langsung saja kita reaction bersama-sama video berikut ini. Kita ingin supaya bukan sekedar keretakan, Jokowi mundur sebelum 20 Oktober. Itu yang diinginkan oleh masyarakat sipil. Itu yang diinginkan oleh orang yang punya otak. Itu aja. Ya, kalau nggak punya otak berarti Jokowi nggak boleh mundur dong. Sebelum 20 Oktober loh kita bicara. Loh, Jangan atas dia namakan rakyat sangat mungkin untuk seluruhnya. di-impeach. Justru otak kita mengarahkan semua analisa supaya Jokowi di-impeach. Kesalahannya kan bertumpuk-tumpuk. Masa mesti tunggu dia lengser secara normal? Masa Aiman nggak bisa baca yang disebut sebagai public, sebut aja public interestnya? Kan bagaimana mungkin ada demonstrasi besar-besaran terus kita tutup kemungkinan Jokowi di-impeach? Kan nggak masuk akal. Buat apa ada demonstrasi kalau tidak dalam upaya untuk meng-impeach? Tapi itu tidak mungkin diucapkan secara sempurna. Itu namanya ya implisit diinginkan itu, eksplisit ya mesti ditemukan kesalahannya, dan yang eksplisit itu dari 5 tahun lalu udah sangat eksplisit kan. Jadi yang dibuat oleh Tempo itu adalah dosanya Jokowi. Dosa Jokowi itu diterjemahkan secara politik impeachable, mungkin di-impeach itu, mungkin dilengsarkan. Lalu apa yang problem di situ kan biasa aja tuh. Jadi Bung Rocky ini nggak ngerti hukum tata negara sama sekali dia. Karena dia bilang bahwa presiden harus turun sekarang. Disinilah detik Padahal pelongo Rocky Gerung ya. Presiden itu cirinya ya setelah reformasi dan amandemen konstitusi, posisinya itu makin kuat karena dia fixed term selama 5 tahun. Memang dia bisa di-impeach tapi ada syarat-syaratnya. Nah sekarang syaratnya apa? Syaratnya Pertama, itu adalah hukum tata negara apa hukum ya, tata rakyat? belum selesai. Saya tadi mendengarkan Anda. Coba tertib sedikit kalau berpikir Pelongo ya. dia. Ya. Ya itu nggak tertib Anda itu. Saya membiarkan Anda bicara. Saya belum selesai. Anda udah bicara. Dalam hukum tata negara. Ya nggak apa-apa. Nanti ada jawabnya nanti. Setelah saya bicara baru Anda jawab. Bukan soal tidak tertib. Setelah saya bicara baru Anda jawab. Kodari dilawan. Saya membiarkan Anda bicara. Baru saya jawab. Setuju? Oke. Oke. Ya. Syarat impeachment itu ada proses-prosesnya. Sekarang prosesnya pertama nggak ada satupun indikasi. Nanti abang jelaskan ya. Di DPR, di Mahkamah Konstitusi nggak ada itu. Lagian ngapain di impeach? Proses berapa lama?
Bulan Oktober Pak Jokowi udah turun sendiri. Sesat pikir, betul-betul sesat pikir. Mimpi di siang bolong itu. Sesat pikir ya. Nggak ada kesalahan Pak Jokowi pada hari ini yang bisa dibawa kepada Mahkamah Konstitusi. Dan proses hukumnya pun di DPR juga atau di MPR juga belum berjalan sama sekali. Nggak ada sama sekali. Nah, partai politik pada hari ini dari berapa? 9 yang ada di Senayan sana. Mayoritas itu namanya Koalisi Indonesia Maju. Jumlahnya sekitar 80% dari total kekuatan partai politik yang ada di DPR. Belum. Saya membiarkan Anda, saya nggak memotong Anda berbicara sama sekali. Jadi pada titik itu Bung Rocky bukan cuma nggak ngerti sistem politik Indonesia, dia juga nggak ngerti matematika. Matematika yang paling dasar, Bu Macica. Bahwa anggota DPR itu jumlahnya sekian-sekian, lalu kemudian ada partai politik, dan partai politik yang mendukung Pak Jokowi itu ada berapa? Itu. Jadi ini namanya mimpi di siang bolong. Mimpi Rocky Gerung. Sangat mengkhawatirkan kalau seorang seperti Bung Rocky Gerung mengatakan hal-hal yang tidak punya dasar. Makanya ketika dia mengatakan Jokowi dengan Prabowo itu retak, maka langsung dibantah oleh Pak Prabowo. Apa retak-retakan? Yaps. Tidak ada retak. Kompak antara Jokowi dengan Prabowo. Dan orang itu sok tahu pikiran saya, seolah-olah dia lebih tahu pikiran saya daripada saya sendiri. Nah, itu dia. Terima kasih. Cukup. Di brainwash bahwa kita bangsa yang kalah. Jadi saudara-saudara, ini data, ini angka. Dan ekonomi kita lumayan. Jadi saya ini sedih kalau kita ini punya tradisi selalu menjelek-jelekan pemimpin, caci maki, cari kesalahan. Saya bukan apa-apa. Bagaimanapun prestasi pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini mengagumkan banyak negara. Di mana ada presiden, ada pemerintah bisa menjaga inflasi 2,5%. Di mana? Coba dibuka sejarah 30-40 tahun ke belakang sampai sekarang. Sedikit negara 2,5% inflasi. Dan ini prestasi yang bukan jatuh dari langit. Kita pulih dari COVID. Saya ketemu pemimpin-pemimpin dunia. Pemimpin-pemimpin dunia mengakui, bahkan kaget, bagaimana bisa Indonesia termasuk paling cepat, paling baik pulih dari pandemi COVID-19. Kenapa? Karena leadershipnya Pak Joko Widodo. Saya saksi. Begitu COVID-19, hampir semua menyarankan ke Pak Jokowi lockdown total. Lockdown. Dan banyak negara melaksanakan lockdown total. Banyak negara. Beliau mungkin punya insting. Beliau tolak. Beliau tidak mau lockdown. Kalau lockdown, bagaimana rakyat kita? Rakyat kita, wong cilik ini bagaimana? Pedagang warung Tegal kalau tidak boleh keluar dari rumah, dia makan apa? Risiko. Tapi keputusan yang tidak lockdown ternyata membangkitkan kita kembali dengan waktu yang cepat yang mengagetkan banyak negara di dunia. Ini pengakuan dari WHO sendiri. Saudara-saudara sekalian, saya ini bukan membela ya. Tapi saya ingin selalu mengatakan yang benar-benar, yang salah-salah.